Teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, menyampaikan sebuah tutorial. Tutorialnya adalah bagaimana menyampaikan presentasi secara interaktif dengan menggunakan software OBS, Open Broadcaster Software, ya. Sekaligus juga presentasi ini nanti bisa langsung kita live streamingkan, sehingga langsung terhubung dengan channel YouTube. Software ini free, ya, nanti juga akan saya berikan linknya agar teman-teman juga bisa menggunakan model pembelajaran seperti ini untuk pembelajaran daring yang memang saat ini kita perlukan sebagai salah satu model pembelajaran untuk peserta didik kita. Ini tampilan softwarenya. Kita akan langsung saja bagaimana menggunakan aplikasi ini dan menyampaikan presentasi secara interaktif. Pertama, kita akan menampilkan terlebih dahulu materi yang akan kita presentasikan. Caranya adalah dengan menambahkan scene di sini. Kita klik plus, tanda plus di sini, kemudian scene-nya kita tulis, misalnya di sini adalah presentasi. Ya. Oke, yang kedua, kemudian kita akan menampilkan materi presentasi yang akan kita presentasikan. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita menampilkan presentasinya, ada langkah yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, yaitu kita akan menambahkan monitor, ya, menambahkan monitor sebagai secondary monitor dari laptop kita ini, sehingga laptop kita ini itu berfungsi sebagai monitor utama, yang kemudian nanti harus ada monitor kedua. Prinsipnya sama seperti ketika kita menyambungkan monitor kita atau laptop kita, PC kita, itu dengan ketika kita ingin menampilkan di screen ketika kita mengajar di kelas. Nah, untuk model ini kita cukup menggunakan secondary monitor saja. Tadi kita sudah masuk ke scene presentasi, ya, seperti ini. Kemudian di source ini kita klik tanda plus, kita kemudian masuk ke display capture. Ya, kita tulis misalnya di sini adalah PPT. Oke. Nah, kalau kita tidak menghubungkan dengan monitor secondary, tampilannya akan seperti ini. Tetapi kalau kita sudah menghubungkan dengan secondary monitor, itu kita dapat memilih mana yang akan kita tampilkan. Kemudian kita memilih display 2, kita klik, kita cek OK. Nah, ini nanti yang akan tertampil di YouTube-nya, di YouTube channelnya nanti yang seperti ini, ya. Tetapi sebelumnya saya juga ingin menampilkan diri saya yang menyampaikan presentasi dalam satu layar yang sama di channel YouTube nanti. Caranya bagaimana? Pada scene presentasi ini, di source, kita menambahkan video capture device. Kita klik OK di sini. Nah, maka saya akan tertampil di sana bersama dengan secondary monitornya tadi. Saya juga sudah menyiapkan PowerPoint yang akan saya presentasikan. Saya membuka terlebih dahulu. Ya, ini PowerPoint yang akan saya presentasikan, ya. Nah, supaya nanti presentasi ini tertampil dengan rapi di YouTube, maka ada beberapa langkah yang perlu saya lakukan di pengaturan PowerPoint-nya. Yang pertama, kita masuk ke slideshow. Slideshow, kemudian di sini ada monitor, automatic, primary monitor, monitor 2. Nah, kita bisa memilih automatic atau monitor 2. Maksudnya adalah nanti supaya di YouTube itu yang muncul di monitor 2-nya. Saya pilih automatic saja. Ya, kemudian saya slideshow di sini. So, ya, sekarang tampilan di monitor saya seperti ini. Ini saya kecilkan terlebih dahulu. Saya kecilkan, ya, di sini.
Kemudian saya juga mengatur posisi OBS saya supaya tidak menutupi layar yang nanti akan kita presentasikan itu tadi. Ya, setelah selesai dengan pengaturan presentasinya, sekarang saya akan mengatur terlebih dahulu supaya tampilan di presentasinya itu lebih interaktif dan menarik. Saya katakan interaktif dan menarik adalah maksudnya saya nanti tetap tampil di YouTube channelnya, tetapi presentasi yang saya sampaikan juga tampil di sana. Caranya bagaimana? Ini saya kecilkan terlebih dahulu. Saya klik Alt, kemudian ini saya geser. Kemudian sisi kanan juga Alt, ini saya geser. Sekian, saya taruh di sini. Dan ini saya tarik. Kemudian sekarang saya mengatur di presentasinya. Sama dengan cara yang tadi, kita klik Alt, kita tarik ke sana. Kemudian dari sisi kanan juga kita atur. Kita klik Alt, kita tarik ke sini, dan kita tata. Kita besarkan. Kalau dirasa masih kurang, ya, maka saya bisa mengecilkan tampilan saya. Ini saya kecilkan misalnya, supaya tidak terlalu menutupi. Ini saya kecilkan juga. Oke, saya tarik. Ya, mungkin seperti ini. Ini presentasi yang akan saya sampaikan. Ini saya juga tampil di sini. Ya. Nah, kemudian supaya nanti saya pengaturannya enak, maka kemudian saya menata posisinya terlebih dahulu. Ini saya tata. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini tampilan di presentasi yang nanti akan ditampilkan. Supaya saya bisa mengontrolnya, slide 1, slide 2, dan seterusnya saya mengaturnya dari sini. Ini tampilan OBS-nya, saya bisa mengendalikannya dari sini juga. Saya bisa memonitor layar dan juga diri saya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita sekarang menghubungkan dengan channel YouTube-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita klik File. Pada OBS kita klik File, kemudian kita masuk ke Setting. Nah, di Setting ini kita masuk ke Stream. Ya. Nah, di sini ada tampilan Service, kemudian Server, dan Stream Key. Server ini nanti merupakan URL yang ada di dalam channel YouTube kita, dan Stream Key merupakan kunci streaming yang juga ada di dalam channel YouTube kita. Tampilan biar seperti ini dulu. Sekarang kita masuk ke channel YouTube kita yang sudah kita persiapkan. Nah, ini channel YouTube saya. Saya klik untuk buat ini. Nah, kemudian masuk ke live streaming. Oke, kita klik streaming. Kemudian kita buat streaming baru. Kita beri judul, misalnya judulnya adalah kuliah online, misalnya seperti itu. Apakah ini untuk publik atau tidak, atau pribadi? Ya, kalau memang konsumsinya nanti adalah publik, maka kita bisa pilih publik. Kalau saat ini karena memang untuk tutorial, saya memilih channel pribadi terlebih dahulu. Kemudian deskripsinya, ini kita juga bisa memilih kategorinya apa saja. Ya, saya memilih misalnya di sini kategorinya adalah kategori pendidikan. Kemudian siapa saja yang boleh menonton, apakah anak-anak boleh menonton? Saya pilih ya, karena pendidikan aman untuk anak-anak. Kemudian saya membuat di sini klik buat streaming. Kita tunggu. Nah, di sini kemudian muncul. Ini URL streamingnya dan ini kunci streamingnya. Kita salin terlebih dahulu URL streaming. Kita
salin, kita masuk lagi ke OBS-nya. Tadi URL-nya kita taruh di sini, pastekan saja, ya di situ. Kemudian kita masuk lagi ke channel YouTube tadi, kemudian kunci streamingnya juga kita salin. Ya, kita masukkan ke OBS, kita taruh di sini, paste saja. Ya seperti ini sudah. Kemudian klik apply dan oke. Ya, sekarang kita sudah siap untuk melakukan streaming. Nah, tahap persiapan kita sudah selesai. Tinggal kita mulai melakukan streaming dan menyampaikan presentasinya. Sebelum kita start streamingnya, kita tampilkan presentasi yang nanti akan kita kendalikan. Yang ini. Nah, saya mau cek dulu apakah supaya nanti ketika sudah mulai streaming itu tidak ada hal yang mengganggu. Saya cek dulu. Ya, oh ternyata sudah bisa running dengan baik presentasi saya. Maka kemudian saya sekarang tinggal memulai untuk melakukan streaming. Caranya saya klik di sini Start Streaming. Ya, sudah siap untuk start streaming kalau sudah tertulis seperti ini. Kemudian sekarang saya masuk lagi ke channel YouTube. Nah, di channel YouTube muncul notifikasi koneksi sangat bagus, kode warnanya hijau seperti ini. Nah, kemudian tulisan live streaming tadinya hitam itu sekarang menjadi biru seperti ini. Ini nanti merupakan sebagai monitor untuk kegiatan yang akan kita streamingkan. Sekarang kita, nah ini sudah siap untuk melakukan streaming. Saya klik live streaming di situ. Ya, saya kembali ke tampilan di OBS, ya, dan juga ke PowerPoint. Sambil menunggu kesiapan yang di sana. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai streaming. Saya akan menyampaikan presentasi saya. Baik teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan masuk ke dalam materi pengantar mekatronika. Beberapa hal yang akan kita sampaikan pada pertemuan pertama ini adalah tentang komponen-komponen mekatronika. Kita akan mulai dengan komponen yang pertama, disebut sebagai komponen pasif. Komponen pasif, 3 komponen, yaitu diantaranya adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah resistor atau juga disebut dengan hambatan listrik. Nah, ini teman-teman, saya sudah melakukan sekarang ini streaming. Jadi, kemudian kenapa ini tadi saya tampilkan ini supaya saya nanti bisa mengendalikannya di slide berikutnya dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Kita sudah bisa melakukan streaming dan yang muncul di YouTube kita adalah monitor yang ada di channel ini saja, yang ada di tengah ini saja. Untuk yang lainnya ini tidak tampil. Nah, kurang lebih seperti itu untuk melaksanakan perkuliahan. Cukup interaktif menurut saya. Kita tampil di sini sehingga juga mahasiswa bisa melihat kita, tapi juga mahasiswa bisa melihat presentasi yang kita sampaikan. Sehingga ini saya rasa lebih interaktif. Kalau sudah selesai, tahap berikutnya adalah tinggal kita klik ini stop streaming. Nah, streaming sudah selesai, kita bisa cek di channel YouTube-nya. Kemudian kita di sini juga kita klik akhiri streaming. Ya, di sini ada penundaan pasti ya, itu beberapa detik dari kondisi realnya. Itu tidak masalah. Kemudian selesai, kita sudah melaksanakan kuliah secara daring dan sekaligus kuliah kita itu terdokumentasi di channel YouTube. Saya rasa itu yang dapat saya sharingkan pada saat ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
dalam mengembangkan kreativitas kita sebagai pengajar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.